Oke. Tes buat semuanya nih. Apakah suara saya terdengar? Tes buat semuanya nih. Apakah suara saya terdengar? Kedengaran jelas. Oke, baik. Terima kasih. Jelas, jelas. Oke. Selamat malam semuanya. Malam. Semangat ya buat kesempatan hari ini. Materinya sangat luar biasa banget. Jadi jangan sampai terlewatkan atau sampai keluar masuk ya buat teman-teman semua. Oke, bisa di absen dulu deh teman-teman. Bisa chat di kolom komentar dari mana saja yang sudah hadir pada hari ini. Oke, nih saya mau sapa dulu nih ya dari Kak Abdul Karim. Halo Kak Abdul Karim. Masya Allah nih pembicara hari ini sudah hadir ya di tengah-tengah kita semua nih. Selamat malam buat Pak Agus Prihadi, selamat datang. Malam, Mbak. Oke, ini dari Kak Nia Imogen, Sopeng hadir. Masya Allah. Semangat Kak Nia Imogen dan semuanya. Semangat. Semangat. Ada Kak Karlina Azharni dan Mr. Denny. Ada Kak Nia Imogen, ada Kak Nur Aisyah Pekanbaru. Yuk buat teman-teman yang belum absen bisa diabsen dulu nih dari mana aja ya. Dan buat teman-teman yang belum nge-share bisa bantu share ke teman-temannya karena materi ini sangat luar biasa sekali. Sayang sekali kalau kita tidak mengikuti acara pada malam hari ini. Kami yang ini deh. Ada dari Kak Samuel Hernanto. Samuel dari Jakarta. Wih, mantap. Selamat malam Kak Samuel, semangat. Ya, selamat malam. Ada Kak Nur Aisyah dari Pekanbaru hadir. Semangat Kak Nur Aisyah. Selamat malam. Ada Kak Denny. Bagus Din ya. Ya, selamat malam Kak Nur Aisyah. Ada Mr. Denny dari Semarang. Semangat Kak Mr. Denny. Mr. Denny. Ada dari Kak Abdul Karim, Banjarmasin, Kalimantan. Wah, mantap nih. Selamat malam Kak Abdul Karim. Selamat malam, Mbak. Oke, jadi buat teman-teman yang belum hadir di kesempatan hari ini bisa langsung absen nih dari mana aja. Dan yang belum aktifkan kamera bisa diaktifkan ya. Buat saat ini kita bisa sharing-sharing aja. Jadi nanti jika kita ada aturan dari acara live pada kesempatan hari ini, jadi bisa disimak sama teman-teman semua. Oke, sebelum kita mulai, kita patuhi dulu ya, rules dan aturan live DNM pada hari ini. Jadi buat teman-teman bisa disimak terlebih dahulu aturan-aturannya. Yang pertama yaitu adalah berdoa. Agar Allah memberikan kita itu berupa rezeki, pemahaman yang baik pada materi yang akan kita dengarkan pada hari ini. Oke, dilanjut. Dan yang kedua yaitu adalah mematikan mikrofon. Silakan mute audio teman-teman semua sekarang juga. Jangan sampai ada suara yang masuk selama proses pembelajaran dan mengganggu peserta lainnya. Oke, bisa dilanjut. Dan yang ketiga yaitu hidupkan video. Selama pembelajaran teman-teman bisa aktifkan videonya ya, agar kita belajarnya bisa benar-benar menyimak. Jadi benar-benar fokus pada materi pada hari ini. Lanjut. Yang keempat itu adalah adab mencari ilmu. Jadi perhatikan adab dalam belajar mencari ilmu itu adalah usahakan fokus dan konsentrasi juga open mind. Jadi teman-teman bisa langsung aktifkan nih, yang belum aktifkan kameranya. Lanjut. Dan yang kelima ini adalah siapkan alat bantu atau siapkan alat tulis ya buat teman-teman semua. Siapkan bukunya, pulpennya, ruang belajar,
Jangan sambil nyetir atau jangan lakukan aktivitas di rumah teman-teman. Jadi kita bisa fokus pada materi kesempatan hari ini dulu ya. Jangan sambil beraktivitas lainnya agar materi yang disampaikan oleh Bapak Agus bermanfaat buat kita semua. Oke, lanjut Kak. Dan yang keenam itu adalah tanya jawab. Nah, saat sesi Q&A, Anda boleh bertanya berlangsung kepada pembicara dengan menekan tombol hands up. Setelah itu, host akan memilih dan mempersilahkan teman-teman bertanya berlangsung kepada pembicara. Jadi nanti kalau ada sesi tanya jawab, bisa langsung ditanyakan atau bisa di kolom komentar. Oke, boleh dilanjut. Nah, yang terakhir itu adalah semangat dan harus happy. Jadi gimana pun teman-teman harus semangat dan happy ya. Nah, yang belum aktifkan kameranya bisa langsung diaktifkan nih buat teman-teman semua. Oke. Buat teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya bisa langsung diaktifkan. Ada dari selanjutnya buat absen nih dari Kak Sinar Imogen, dari Sinjai hadir. Semangat Kak Sinar. Oke, buat teman-teman yang belum aktifkan kembali lagi, bisa diaktifkan kameranya. Dan yang belum share bisa bantu share ke teman-teman lainnya agar bisa mengikuti pembelajaran pada malam hari ini. Oke, kita mulai saja acara ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah memberikan kita begitu banyak nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa pada kesempatan hari ini. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yang sama-sama kita hormati tentunya kepada pembicara pada malam hari ini yaitu Bapak Agus Prehadi SE. Terima kasih pada kesempatan hari ini Bapak telah bersedia untuk mengisi acara webinar yang berjudul yaitu kriteria bisnis MLM ideal. Dan yang sama-sama kita hormati juga nih buat teman-teman semua yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bersama acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dan akan disambung pengisian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Prehadi dan sebelumnya yang berjudul kriteria bisnis MLM ideal. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu kepada Bapak. Ya, putus, Mbak. Oke. Nyambung ya? Iya Pak, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman DMM yang luar biasa. Hari ini luar biasa saya mendapatkan kehormatan. Sekitar hampir 2 minggu lalu Pak Owner Imogen ya Pak Rudi beliau WA ke saya, beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ke teman-teman semua. Ya mudah-mudahan ilmu yang kita bisa sharingkan hari ini bisa berguna buat kita semua ya. Artinya buat teman-teman di DNM bisa menjadi satu ilmu baru. Mudah-mudahan ke depannya teman-teman bisa cepat melesat untuk mendapatkan apa yang selama ini menjadi impiannya. Baik, teman-teman, banyak orang di luaran sana. Ini membuka slide atau gimana, Mbak Agustin? Boleh, Bapak. Oke ya.
Teman-teman, kriteria bisnis MLM, bisnis yang baik dan sehat. Nah, ini harus kita garis bawahi. Banyak sekali hari ini di luaran sana bisnis-bisnis yang berkedok, ya, berkedok. Artinya berkedok MLM, artinya sebenarnya bisnis itu ponzi, bisnis itu nggak jelas. Bisnis itu hanya untuk menarik uang sesaat. Mungkin kemarin 4-5 bulan terakhir kemarin teman-teman ngikutin di medsos ya, banyak sekali bisnis-bisnis ponzi yang akhirnya oleh pemerintah diberangus, dihentikan. Kenapa? Karena pasti akan memakan banyak sekali korban. Ya, saya nggak sebut merek, misalkan robot trading A, B, C, D, akhirnya sekarang semua selesai. Makanya ada istilah gini, duduk, diem, dapat duit, scam, dan akhirnya menangis. Bisnis yang real adalah bisnis yang ada produknya. Apapun produknya. Saya nggak perlu sebut merek, tapi harus ada produknya dan produknya legal. Dan produknya memang benar-benar harus legal. Jangan pernah coba-coba main bisnis network atau bisnis jaringan yang produknya, mohon maaf, BP POM-nya belum ada. Ya, legalitas perusahaannya belum ada, CUPL-nya belum ada. Itu bahaya. Saya hampir 17 tahun di bisnis jaringan, di bisnis network marketing. Ketika pertama saya mau masuk, ketika pertama kali saya mau terjun dulu, yang pasti akan saya lihat legalitas perusahaan. Ini penting sekali. Legalitas perusahaan, legalitas produk, teman-teman harus pahami. Itu harus clear and clean. Ya, harus clear and clean. Jangan coba-coba masuk ketika perusahaan itu bilang nanti CUPL-nya akan diurus. Saya berani pastikan perusahaan itu tidak akan pernah ngurus CUPL. Ya, analoginya gini. Di luaran sana misalkan ada mobil Ferrari mau dijual 100 juta. Menarik nggak? Permasalahannya mobil itu tidak ada BPKB dan tidak ada STNK. Nah, sama, bisnis network harus ada CUPL. Bukan sekedar SIUP, tapi harus ada CUPL-nya. Oke. Bisa dibuka slide-nya, Mbak Agustin? Nah, ini teman-teman tinggal baca aja. Multi level marketing, bla 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 bla. Ya. Adalah sebuah bisnis yang banyak digunakan dengan model menjual barang serta investasi untuk menggait peserta dengan iming-iming imbal balik. Oke, next slide. Teman-teman bisa langsung baca, bisa langsung pahami. Next slide, Pak. Nah, ciri bisnis MLM. Oke, ciri bisnis MLM yang baik dan sehat. Pertama, memiliki produk atau jasa. Ini tadi yang pertama kita bahas. Harus punya produknya. Dan nilai produknya sewajarnya. Artinya jangan sampai kita jualan apa? Korek api yang mungkin harganya di luaran sana 5.000, kita jual korek api seharga 1 juta. Nggak menarik juga. Ya. Upline mau membantu downline untuk berkembang. Nah, ini saya harus luruskan. Upline harus mau membantu downline untuk berkembang. Yang saya pahami bisnis MLM ini adalah bisnis IBO, Independent Business Owner. Jangan pernah tergantung dengan upline. Besar kecilnya bisnis teman-teman tergantung dari teman-teman sendiri. Bukan upline Anda, bukan downline kita. Ya. Mungkin bisa ditulis di chat. Untuk sukses di bisnis network marketing butuh berapa orang? Saya kasih waktu 1 menit. Untuk sukses di bisnis network marketing butuh berapa orang? Nanti Mbak Agustin tolong dibantu di chatnya. Saya kasih waktu teman-teman 5 menit. 1 menit. Ya. Untuk sukses di bisnis network marketing, oke, ini dari Mr. Dani, 1 orang, 2 orang yang serius. Oke, tergantung jalur bisnisnya. Ada lagi? Oke, 5 orang.
Oke, mungkin jawaban teman-teman macam-macam. Ada yang satu orang memiliki orang yang serius. Ada lagi jawabannya? Oke, teman-teman, saya bisa bantu jawabannya yang benar dan paling benar menurut saya cuma begini. Untuk sukses di bisnis network marketing, teman-teman cuma butuh satu orang. Oke, untuk sukses cuma butuh satu orang. Siapa? Kita. Jadi, untuk sukses di bisnis network marketing, kita cukup butuh satu orang. Siapa? Kita sendiri. Makanya di awal tadi saya sebut, jangan pernah bergantung dengan upline, apalagi downline. Misalkan ada pertanyaan, Pak, downline saya mati semua. Nggak masalah, yang penting Anda nggak mati. Yang masalah kan ketika Anda mati. Sepakat ya? Yang masalah kan ketika Anda berhenti. Pak, upline saya sudah pindah ke MLM, bla bla bla. Nggak penting. Karena fokus kita adalah bisnis kita. Independent Business Owner, IBO. Ini bisnis kita sendiri. Ini Agus Prihati Corporate. Ya, ini Agustin Corporate. Jadi bisnis kita sendiri. Jangan pernah tergantung dengan upline. Kalau upline bantu, alhamdulillah. Tidak mau bantu, nggak masalah. Tapi sebagai upline kita wajib bantu downline kita. Makanya ada istilah upline tidak wajib bantu downline, tapi kita wajib bantu downline yang serius. Ini kalimatnya agak membingungkan ya. Kalimatnya mungkin teman-teman agak bingung, tapi baca gini, upline saya tidak wajib bantu Agus. Sepakat? Tapi Agus wajib bantu downline Agus. Kenapa? Karena saya mau sukses, saya harus sukses. Sepakat ya? Memiliki sistem yang adil bagi semua member. Ini teman-teman tinggal lihat ketika mau masuk satu company, lihat MP-nya adil tidak. MP-nya terlalu banyak syarat tidak. Ya, bahkan bahasa agak kerasnya, dengan omset yang sama berapa kita dibayar. Syarat untuk mendapatkan bonusnya ribet enggak? Kalau syarat mendapatkan bonusnya harus ini, oh terlalu ribet. Oke. Harga produk yang dijual masuk akal. Jangan sampai jualan bolpen yang harganya mungkin berapa? Harga bolpen misalkan 10.000, karena MLM jadinya 1,5 juta. Harga kalung yang mungkin cuma di Tokopedia atau marketplace cuma 50.000, kita bisa jual karena MLM harus 1,5 juta. Manfaat produknya jadi tidak sesuai dengan nilai uangnya. Memiliki badan hukum yang jelas. Kenapa sebuah perusahaan harus memiliki badan hukum yang jelas? Karena kembali lagi, ini bisnis legal. Kalau mau serius, berbisnislah dengan perusahaan yang legal. Ciri-ciri perusahaan serius apa? Dia pasti akan urus legalitas di awal. Legalitas perusahaan MLM apa? CUPL. Oke. Setelah CUPL ada, berarti dia punya produk yang pasti harus ber-BP POM. Tapi untuk produk-produk fashion itu ada izin edar dan sebagainya. Jadi kalau produknya misalkan produk ini tidak punya BP POM, jangan coba-coba pasarkan, Pak. Kenapa? Karena yang kena bukan hanya perusahaan, pelaku juga kena. Pasalnya jelas, kalau tidak salah ancaman hukumannya 20 M atau 10 tahun kurungan. Ya. Memiliki support system yang baik. Nah, ini yang teman-teman harus pahami. Perusahaan akan langgeng, perusahaan akan besar, perusahaan akan tetap terus ada ketika punya support system yang kuat. Loh Pak, kok bisa ngomong seperti itu? Oke, kita flashback. Perusahaan yang pertama kali ada di Indonesia apa? MW. Mereka sampai detik ini masih ada. Kenapa? Karena ada Network 21.
Sepakat? Setelah MW ada apa? CNI. Dia punya support system yang kuat. Setelah itu ada apa? Yansi dengan LNI dan Unicorn-nya. Setelah itu ada apa? Keling. Saya pribadi alumni Keling dengan case systemnya, dengan support sistemnya yang luar biasa kuat. Nah, coba teman-teman perhatikan 4 perusahaan ini sampai detik ini masih ada. Tapi banyak sekali perusahaan abal-abal yang cuman pengen dapat uang sesaat. Mereka nggak pernah mau ngurusin legalitas. Apalagi bangun sekolah bisnisnya. Teman-teman beruntung misalkan ada di DNM. Pak Rudi beliau concern dengan support sistemnya. Di kami sekalipun, kami concern dengan support system. Karena ini yang paling utama. Saya selalu doktrin ke teman-teman di manajemen di perusahaan saya akan katakan SDM member saya wajib pinter. Karena ketika SDM saya pinter, omset gampang. Jangan cerita omset ketika SDM kita nggak pinter, SDM member kita nggak pinter. Karena itu nanti seperti rumput ilalang, tumbuhnya nggak jelas. Bulan ini tumbuh banyak, bulan depan nggak ada, bulan depannya ada, bulan berikutnya nggak ada. Kenapa? Karena SDM-nya tidak pinter. Oke, support system. Buka Mbak Agustin, next slide. Nah, 5 pilar perusahaan. Kenapa perusahaan yang bagus, perusahaan yang baik harus punya 5 pilar ini? Ya, company profile-nya, perusahaannya, siapa di belakang perusahaan tersebut. Teman-teman boleh lihat sekarang hampir 90% perusahaan yang hadir di Indonesia, 90% ownernya adalah mantan pelaku. Saya pribadi dulunya mantan pelaku, mungkin sama seperti Pak Rudi dulunya mantan pelaku. Artinya kita sudah paham lapangan. Seperti apa sih? Nah, perusahaannya harus kokoh dulu. Mungkin sudah lebih dari 5 tahun. Saya pribadi baru masuk tahun kedua. Ya, tapi kembali lagi, perusahaannya harus kokoh. Yang kedua, produknya benar-benar produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan produk abal-abal ya, bukan produk yang cuman euforia sesaat. Coba teman-teman perhatikan, produk yang euforia sesaat, dia ya sering kali terjadi 6 bulan cepat pergerakannya, habis itu hilang. Ya. Banyak sekali perusahaan yang habis itu hilang. Oke, produknya memang yang benar-benar masyarakat butuhkan. Saat ini yang masyarakat butuhkan produk apa? Food supplement, skincare, fashion. Ya, itu benar-benar masyarakat butuhkan. Marketing plan-nya yang adil. Artinya adil apa? Bukan siapa duluan yang join, dia yang akan sukses. Definisi adil adalah siapa yang kerja keras, dia yang akan sukses. Oke, adil adalah siapa yang kerja keras, dia yang akan sukses. Punya website atau media sosial hari ini omong kosong ketika ada satu perusahaan tidak concern dengan online system. Ya, omong kosong ketika perusahaan tidak mau memfokuskan online system. Kenapa? Karena pasarnya tanpa batas. Bahkan sedikit saya ceritakan, ketika 2021 Juni saya memulai bisnis perusahaan saya, 99% saya dapatkan dari online. Entah online medsos, entah online web, YouTube, atau apapun. Itu 99% saya dapatkan dari online. Sisanya ya dari offline. Makanya cari perusahaan yang punya online system yang bagus. Karena ini yang akan mempercepat pertumbuhan bisnis teman-teman. Group leader atau support system, sekolah bisnisnya. Ini yang salah satu yang bisa menopang bisnis teman-teman akan bisa panjang. Support system, sekolah bisnis. Saya pribadi lahir dan besar dari sistem. Sistem itu apa sih?
Nah, sebenarnya kalau offline ini kita bisa jabarkan detail sekali ya. Tapi karena online ininya agak terbatas. Sistem itu analoginya gini. Misalkan ada kita berjajar 4 atau 5 orang, dari belakang dari paling belakang nulis dari nomor 2 dari depan nulis di apa? Punggung temannya nulis apa, misalkan nulis bebek. Nah, nanti sampai paling belakang bisa sampai tidak pesan itu. Sistem. Jadi sistem itu sesuatu yang paling sederhana dilakukan secara berulang-ulang. Ingat kalimat ini, sesuatu yang paling sederhana yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga gampang diduplikasi. Sistem. Loyal dengan sistem, bisnis teman-teman besar. Jadi Pak, bisnis MLM itu bukan sekedar jualan, bukan. Jualan, presentasi, itu bagian. Tapi yang paling utama kita harus create adalah sikap ya. Tapi di sikap itu nanti ada sistem bagaimana orang bisa menduplikasikan sesuatunya dengan benar. Oke, bisa dibuka slide-nya Mbak Agustin. Oke, company profile, perusahaan. Apa itu perusahaan? Perusahaan adalah kapalnya. Perusahaan adalah kapal di mana kita naik, dan kira-kira kapal yang kita naikin itu bisa membawa kita ke pelabuhan tujuan kita tidak? Ya. Jadi kapal yang kita naikin, yang teman-teman sekarang naikin, bisa membawa teman-teman sampai ke tujuan tidak? Nah, ini penting sekali. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi, kegiatan barang jasa dalam sebuah perusahaan. Saya langsung potong saja bahasa kasarnya gitu. Perusahaan atau company perusahaan adalah tempat atau alat di mana impian kita bisa sampai tidak ke tujuan kita. Oke, next slide. Produk. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan. Tapi sekali lagi saya tekankan, jangan terlalu bluffing produk yang berlebihan. Contoh di perusahaan saya punya kacamata. Sampai detik ini saya nggak pernah mau ada member saya dengan pakai kacamata Win Ion bisa untuk menyembuhkan katarak, glukoma, bla bla bla. Belum ada referensi kedokterannya. Walaupun di perusahaan lain mereka mengatakan bisa, tapi saya katakan saya belum ada referensinya. Oke. Nah, produk yang nilai uang dengan nilai produknya kurang lebih sama. Jangan sampai nilai produknya 100.000, tapi dihargainya berapa? 1 juta. Nilai produknya 200.000, dihargainya 2 juta. Kasihan nanti para distributor, kasihan nanti para konsumen. Mereka merasa dalam tanda kutip ketipu. Oh, MLM seperti ini ya. Oke. Oke, next slide Pak. Mbak Agustin. Marketing plan. Marketing plan saya ambil simpel-simpelnya. Karena saya yakin teman-teman di sini adalah leader semua. Sistemnya harus adil. Definisi adil apa? Adil adalah siapa yang bekerja keras dia yang dapatkan uangnya. Bukan siapa yang duluan dia yang akan kaya. Tapi siapa yang bekerja keras dia yang akan kaya. Setiap perusahaan punya gaya atau ciri masing-masing marketing plan. Marketing plan ada banyak tipe, ada binary, ada trinary, ada breakaway, ada single level, macam-macam. Tinggal kembali ke kita sebagai pelaku. Kita mau main di mana dan seperti apa. Tapi di hari yang seperti ini, di luaran sana maunya uang cepat. Untuk uang cepat, kita bisa mainkan pola apa? Yang lagi rame di luaran adalah binary. Oke. Next slide, Pak.
Oke, ini penjelasan detailnya nanti kita bisa tanya jawab di sini. Oke, next slide, Mbak Agustin. Website adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik. Nah, biasanya gini, setiap perusahaan punya web official, ya. Ada juga perusahaan yang memang support membernya dengan web replika. Di web replika itu ada macam-macam lagi. Ada web replika produk, ada web replika marketing plan, dan lainnya. Nah, kembali lagi, cari perusahaan yang memang menyiapkan website dan media sosial yang lengkap. Dan di DNM saya perhatikan sudah ada semua, sampai ke TikTok, IG, YouTube, macam-macam, Facebook, dan semuanya sudah ada. Jadi teman-teman tinggal, ya kalau bahasa saya, tinggal pakai aja. Nggak perlu ribet bikin sendiri, tapi tinggal pakai, tinggal belajar di situ. Ada mungkin kelas TikTok, ada kelas IG, kelas YouTube, atau apapun. Tinggal nikmatin saja. Jadi apa ya, di zaman sekarang, ketika ada satu company sudah menyiapkan medianya, ya saya bingung ketika kita masih suka alasan malas atau karena sudah disiapkan semua gitu loh, Pak. Oke, next step, Mbak. Pengertian media sosial, bla 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 bla. Oke, next slide aja, Mbak. Group leader, group leader dan support system. Ini yang kita harus garis bawahi ya. Karena kembali lagi, sebuah perusahaan akan besar, akan langgeng ketika punya support system yang kuat, punya support system yang teruji. Ya, seorang pemimpin tim atau tim leader adalah seorang yang mampu memberikan bimbingan, instruksi, arahan, dan kepemimpinan kepada sekelompok individu lain dengan tujuan dapat mencapai hasil yang baik dalam sebuah tim. Nah, ini memang tugas seorang leader, tugas seorang pemimpin, tugas seorang upline, tugas kita sebagai upline. Ya, upline memang tugas dan kewajibannya besar sekali. Jadi jangan merasa ketika ada orang join dengan kita, apa yang ada di kepala kita. Ketika ada orang yang join dengan kita, berarti orang itu sudah menaruh harapan di kita untuk sukses. Nah, pertanyaannya sebagai upline, Anda siap tidak untuk membantu dia sukses? Kalau tidak, jangan mau sponsorin orang. Ketika jadi pelaku dulu, saya sering, Pak, saya join dengan Bapak, saya bilang, mohon maaf, karena tempatnya terlalu jauh, mungkin saat itu di Ambon, saya bilang, Pak, mohon maaf, saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya nggak bisa bimbing Bapak sampai jadi. Saya lebih baik kasih ke orang lain untuk dia ikut, daripada dia berharap ke kita. Oke. Next slide. Support system. Individu yang memberikan dukungan, rasa hormat, perhatian kepada sesama individu. Para support system ini biasanya orang yang dekat dengan MAM dan sering berkomunikasi dan selalu menjadi orang pertama yang MAM ajak untuk berkeluh kesah. Ya. Next slide. Ada, Mbak? Masih ada? Sebenarnya sudah habis ya. Nah, yang saya ingin tekankan adalah teman-teman, di luaran hari ini perusahaan network marketing banyak sekali. Kebetulan saya pribadi pengurus di Asosiasi AP2LI. Setiap minggu mungkin ada 4-5 perusahaan baru yang mencoba mengajukan CUPR. Persaingan luar biasa ketat. Nah, bagaimana kita sebagai member, bagaimana kita sebagai leader bisa menjadi inspirasi? Ya, bagaimana mungkin saya, Pak Rudi, dan yang lain yang ada di perusahaan bisa memberikan kontribusi yang benar-benar kepada member-member kita. Ya, bisa memberikan kontribusi yang luar biasa. Saya pribadi punya obsesi, ya, setahun dari sekarang saya punya member, minimal sehari saya bisa transfer 10.000 account. Kalau setiap hari 10.000 account, artinya apa? Artinya dalam satu hari saya bisa membantu pemerintah mengurangi 10.000 pengangguran. Itu yang ada di
kepala kami. Tapi semuanya butuh proses. Baik teman-teman, bisa langsung saja kita mungkin buka tanya jawab Mbak Agustin. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Materinya bagus banget nih buat teman-teman. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, masih ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan atau bisa langsung di kolom komentar. Jadi buat teman-teman bisa langsung bertanya. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung aktifkan kameranya atau bisa di kolom komentar. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti besok sudah pada siap sukses semua itu, Mbak? Masya Allah, harus siap kan ya, Pak? Ya, artinya kan sudah paham teknik dasarnya seorang network builder, kan? Jadi, yang harus kita bedakan, ada banyak tipe. Ada tipikal network builder, ada tipikal penjual, ada tipikal investor, macam-macam. Jadi, apa ya? Kita ada di posisi sebagai apa, gitu? Network builder atau sekedar reselleran. Oke, silakan Mbak Agustin. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, sepertinya masih mencari pertanyaan. Malu-malu mungkin ya. Oke, jadi sebelum ada yang bertanya nih, dari kesimpulan pada materi kriteria bisnis MLM ideal ini, jadi buat teman-teman semua kita dapat belajar apa yang sudah dijelaskan dari Bapak Agus Hadi ya. Oke. Oke, ini sepertinya sudah ada yang bertanya. Dari WNI. Bagaimana cara mendapatkan reward di MLM? Kenapa banyak yang gagal mendapatkan? Oke. Terima kasih buat WNI, kepada Pak Agus, Pak Hadi, bisa membantu dijawab. Oke, bagaimana cara mendapatkan reward di perusahaan MLM? Ini memang setiap perusahaan punya karakteristik masing-masing ya. Tapi artinya gini, saya nggak tahu marketing plan-nya akan seperti apa. Ya, marketing plan-nya seperti apa. Tapi yang saya paham, misalkan saya abaikan marketing plan apapun. Misalkan saya abaikan marketing plan apapun. Untuk sukses di bisnis network, salah satu kunci utamanya kalau dulu saya belajar Vital Sign adalah new aplikasi. Aplikasi sebanyak-banyaknya dulu, Pak. Jadi ketika aplikasi baru masuk banyak, Pak, Bapak punya kuantitas orangnya banyak. Ketika Bapak punya kuantitas orangnya banyak, Bapak bisa milih dengan siapa kita bekerja sama. Kuantitas orang masuk banyak dulu. Kalau yang masuk sebulan cuma satu, Pak, ya yang kita kejarkan dia terus. Tapi kalau sebulan Bapak punya kuantitas atau kuantiti 1000, Bapak punya pilihan orang banyak. Contoh ketika Bapak makan di restoran sederhana Padang. Di situ sama pihak resto Bapak akan disiapkan semua tuh, ada ayam, rendang, bla 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 ya, tunjang dan sebagainya. Tinggal kita mau pilih makan apa. Nah, makanya kunci untuk mendapatkan reward apa? Saya abaikan marketing plan perusahaan apapun, new aplikasi dulu, Pak. Kalau bisa, new aplikasi yang sudah langsung berhubungan dengan point reward. Yang langsung berhubungan dengan point reward tadi, Pak. Kalau belum, ya nanti kan ada fasilitas upgrade, biasanya kan seperti itu. Jadi kuncinya apa, Pak? New aplikasi, Pak. Oke, Mbak Agustin.
Oke, ini saya Sri Sumasti Pak Agus. Terima kasih jawabannya di aplikasi. Jadi dari kakak, dari ibu ya, bukan bapak. Tadi bapak nyebutnya ibu. Oke, terima kasih Pak Agus Priyadi atas jawabannya. Gimana buat Kak Sri Sumasti? Apakah jawabannya sudah pas atau masih ada yang ditanyakan? Bisa langsung di kolom komentar saja. Dan ada juga nih dari Mr. Denny. Support system itu siapa yang buat? Perusahaan atau leader? Oke. Oke, saya bisa bantu jawab ya. Support system itu yang buat perusahaan atau leader? Mungkin pertanyaan Pak Denny seperti itu. Bisa dua-duanya, Pak. Bisa dua-duanya. Bisa perusahaan, bisa leader. Tapi saran saya, kalau mau kuat, perusahaan, Pak, yang bikin. Bekerja sama dengan leader-leader intinya. Bekerja sama dengan siapa, Pak? Leader-leader intinya. Karena ketika yang bikin leader, Pak, biasanya yang ada apa? Profit oriented. Paham maksud saya ya? Profit oriented. Contoh training yang seharusnya biayanya 100.000, mereka jual 1 juta. Ya. Makanya yang paling bagus, yang paling ideal adalah perusahaan yang bikin, tapi nanti bekerja sama dengan leader-leader atau founder lah bahasa ininya. Supaya kokoh. Karena ketika leader yang buat, sering terjadi masalah. Oke. Silakan. Oke, ini ada lagi dari Mr. Denny. Banyak member sudah sering ikut training, tetapi kenapa malas action? Apa penyebabnya? Oke. Masih ingat dasarnya? Ada 7 langkah. Ada apa ya? 7 step. Ada 7 langkah untuk sukses di bisnis network marketing. Yang pertama, biasanya orang itu tidak punya impian yang jelas, Pak. Ketika Bapak bekerja sama dengan orang-orang yang tidak punya impian yang jelas, saran saya satu, Pak, jangan takut tinggalin, Pak. Kalau bahasa saya, udah next aja. Cari yang lain. Next, cari yang lain. Saya nggak tahu MP Bapak seperti apa. Misalkan binary. Sebenarnya binary itu kan cuma 2 jalur, Pak. Untuk sukses butuh berapa orang, Pak? Kita 1 orang serius di kanan, 1 orang serius di kiri, selesai. Masa kita presentasi 50 kali atau 100 kali nggak ketemu sih Pak 2 orang serius? Ya, makanya capek Pak kita motivasi. Misalkan saya motivasi Pak Denny, ayo Pak Denny, ayo Pak Denny, ayo Pak Denny. Capek Pak. Tipikal ayam, mau kita gubrak seperti apa Pak, dia akan tetap jadi ayam. Tipikal kalkun, kita mau dorong-dorong seperti apa, dia terbang sebentar, jatuh lagi. Makanya carilah elang Pak. Elang kita ajarin sebentar, dia akan terbang terus. Mungkin pertanyaan Pak Denny, Pak, nggak gampang Pak cari elang. Itulah uniknya bisnis network marketing, Pak. Tapi ketika kita terus, pasti satu saat akan ketemu para elang-elangnya. Ya. Ayam, mau kita dorong-dorong seperti apa, dia cuma lari doang, sebentar udah hilang. Kalkun, dia akan terbang sebentar, turun lagi, Pak. Cari dan temukan elang-elang seperti Bapak. Pak, saya punya 1000 member atau saya punya 100 member, Pak. Semuanya mati. Nggak masalah, Pak. Yang paling penting Bapak nggak mati. Sepakat ya, Pak? Temukan elangnya. Abaikan ayam, abaikan kalkun. Tinggal, Pak. Jangan habiskan waktu kita untuk ngurusin si ayam dan si kalkun. Sepakat ya? Ayam mau kita dorong-dorong seperti apa? Contohnya kan, misalkan di depan mata Pak Denny ini ada ayam. Ya Bapak kejar nih ayam. Dia cuma lari doang, Pak. Tapi ketika elang, dia akan terbang dan terus terbang. Dan dia akan menciptakan elang-elang baru. Oke. Berikutnya, ada lagi? Oke, terima kasih. Ada lagi nih dari Kak Abdul Karim. Terima kasih Kak Agus PHDSE atas materinya. Alhamdulillah malam ini nambah lagi dan semangat untuk tetap berjuang di bisnis MLM ini. Masya Allah. Sukses Pak. MLM bisnis yang menjanjikan dengan cara-cara yang benar Pak. Oke, tadi dari Kak Sri Sumasti,
Siap, sudah paham. Oke, ada juga nih dari Kak Sinar Imogen. Bagaimana cara membina tim agar bisa sevisi misi? Baik, terima kasih Kak Sinar Imogen dan pada Pak Agus Prihadi bisa menjawab. Oke, sering-sering kumpul. Definisi kumpul sekarang tidak harus offline, bisa online dan offline, bisa Zoom dan sebagainya. Jadi gini, pengalaman saya 2005 ketika saya kenal bisnis MLM, saat itu upline saya, saat itu belum zaman model online ya, saat itu masih benar-benar full on offline. Apa yang upline saya lakukan? Dia bikin base camp di satu titik yang mewajibkan kita untuk datang ke base camp itu. Seminggu minimal 2 kali. Jadi memang harus ada. Pak, kalau tim saya banyak di mana-mana gimana? Sekarang teman-teman sudah dipermudah. Bikin Zoom sesering mungkin. Karena bisnis network marketing itu bisnis tentang semangat. Ya, bisnis tentang semangat. Untuk menjaga semangat itu tidak gampang. Di luaran sana hari ini menjalankan perusahaan, nah besok ketemu lagi dia sudah B, C, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menjaga itu semua? Sering-sering bikin Zoom under groupnya masing-masing ya. Under groupnya masing-masing. Kalau memang punya kantor atau stokis di kota tersebut, sering meeting-meeting kecil. Sering meeting-meeting kecil dan pembicaranya jangan cuman kita saja. Tapi orang-orang ring satu kita harus bicara. Sering kumpul Pak, bahasa Jawanya gitu ya. Kalau bahasa saya, kebetulan saya orang kampung Pak, dari Boyolali, asal sering kumpul nanti pasti semangatnya nular Pak. Tapi kalau orangnya nggak pernah kumpul, ya biasanya minggu depan dia udah nggak tahu kemana Pak. Ya, silakan Mbak Agustin. Oke, terima kasih Pak. Oke nih Pak, ada lagi dari Anto MJ. Rata-rata member yang gabung di MLM kebanyakan mereka penjual bukan networker. Bagaimana menyikapi itu? Yang pertama itu merubah mindset mereka atau mencari mitra yang benar-benar networker. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Memang seperti ayam dan telur ya, Pak. Ini saya mau ajarin tim-tim saya yang reseller atau saya cari orang baru? Kan pertanyaan seperti itu. Kalau cari orang baru butuh perjuangan. Bangun tim reseller untuk jadi network builder juga nggak gampang. Sebenarnya setiap orang punya karakter pemimpin masing-masing. Jadi tinggal pinter-pinter kita ngolahnya saja. Jadi misalkan ada orang join nih, kan itu ada bahan, Pak. Ada bahan. Kalau leadership kita kuat, kita punya feeling kok, oh leader ini bisa saya bentuk jadi leader. Nah, makanya saran saya, pastikan training online dan offline-nya jalan. Karena leader akan keasah di situ. Dan nggak bisa leader kebentuk 1-2 minggu, 1-2 bulan, nggak bisa Pak. Butuh waktu. Saya pribadi 2005 akhir kenal bisnis MLM, 2006 pertengahan baru paham, oh MLM itu seperti ini. Oh kenapa saya nggak boleh bergantung dengan upline? Oh kenapa saya nggak boleh bergantung dengan downline? Kenapa saya harus mandiri secepatnya? Ya, cara yang paling cepat memang temukan orang-orang yang punya jiwa network builder. Kalau bahasa saya memang ada tipikal penjual, ada tipikal pembangun jaringan. Tipikal penjual, Pak, kita ajarin untuk network builder, ini perjuangannya juga luar biasa. Biasanya apa? Kalau tipikal reseller yang kita ajarkan apa? Nanti kalau order ke sini, ajarkan dia cara order, cara posting, sudah selesai. Jadi fokus Bapak ke teman-teman yang memang punya network builder yang kuat. Orang yang punya network builder yang kuat, terus punya tim reseller yang banyak, itulah nanti akan tercipta omset, Pak. Ya, silakan Bu Mbak Agustin. Oke Pak Kayanto MJE, apakah sudah puas jawabannya? Jika masih ada yang ingin tanyakan bisa lanjut ke komentar. Oke Pak, ini ada lagi dari Kak Siti Aisyah.
Bagaimana tip yang bagus setiap kita ketemu orang dan kita pengen merekrut beliau? Cerita tentang produk di dulu atau langsung ke bisnis. Oke, jadi cerita tentang produk dulu atau langsung ke bisnis. Ya, kalau orang memang orang yang tidak kenal, kalau yang pengalaman saya pribadi, memang nggak bisa kita mau ngomong produk dulu atau langsung bisnis. Kita mesti lihat orangnya. Ya, kita mesti lihat orangnya. Tapi kalau pengalaman saya pribadi, saya setiap ketemu orang, saya jarang banget ngomong produk. Saya pasti akan langsung ngomong bisnis. Tapi ini kembali lagi, kita lihat posisi prospeknya seperti apa ya, karena nggak bisa juga orang yang memang suka produk kita, pinter-pinter kita lah, pinter-pinter jam terbang ini nanti yang bisa ini. Tapi kalau saya sih, saya biasanya langsung tembak ke bisnis. Tapi kembali lagi, di lapangan nanti teman-teman bisa, oh saya harus masuk produk dulu. Oh saya bisa langsung masuk bisnis. Itu teman-teman saya yakin nanti akan jago. Makanya saran saya satu Pak, untuk sukses di MLM, lakukan sesuatu yang sederhana, diulang secara terus-menerus. Sederhana dan diulang terus-menerus. Karena MLM ini bukan bisnis yang susah. Ya, sesuatu yang sederhana dan diulang terus-menerus. Oke, silakan Mbak Agustin. Nggak keluar suaranya, Mbak. Suaranya nggak keluar. Nggak keluar. Pak masih... Ya, keluar. Oke. Oke nih Pak, semangat luar biasa sekali, banyak yang bertanya ya Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Mbak. Amin, amin. Ada lagi nih Pak, dari Kak Nur Aisyah. Silakan. New aplikasi itu apa Pak Agus? Nggak pernah dengar di Imogen sih Pak. Terima kasih. Wah, kalau Imogen kan ada guru besarnya Pak Rudi itu nanti. Jadi gini, teman-teman untuk mendapatkan omset, saya dulu belajar hampir 6 tahun di cash system di Keling, dan saya harus berterima kasih ke perusahaan tersebut, ya, karena saya lahir dan besarnya dari Keling. Saya dulu di situ diajarkan untuk mendapatkan omset besar, fokusnya adalah new aplikasi. New aplikasi itu maksudnya aplikasi baru. Aplikasi baru masuk dulu. Jadi ketika kita sponsorin orang kan mungkin ada yang manajer bank, ada tukang pabrik, ada Pak Satpam, ada macam-macam. Nah dari new aplikasi baru masuk tadi, tinggal kita follow up. Makanya gini, disinilah sebenarnya kita bisnis marketing ya. Orang yang sudah join, misalkan saya closing Mbak Agustin nih, apa yang harus saya lakukan? Paling lama 2 kali 24 jam saya harus follow up Mbak Agustin. Saya harus bisa main ke rumahnya Mbak Agustin. Kalau dekat ya, tapi kalau sekarang kan sudah ada online dan segala macam lebih enak. Apa tujuan follow up ini? Untuk men-start up, ibaratnya mesin harus kita nyalakan dulu, Pak. Kalau nggak dinyalakan mesinnya kan nggak bisa jalan. Karena banyak di luaran sana, orang join, Mbak Agustin join dengan saya, starter kit, produk, dan segala macamnya cuman dia taruh di lemari, nggak diapa-apain. Sering nggak terjadi hal seperti itu. Nah, inilah fungsinya follow up. Ya, jadi ketika ada new aplikasi baru, ada orang join baru tadi, cepat-cepat di follow up. Jangan lebih dari 2 kali 24 jam. Ingat ya, jangan lebih dari 2 kali 24 jam. Pak, kenapa nggak boleh lebih? Kalau sudah kelamaan, Pak, orang sudah lupa lagi. Nanti saya ketemu dengan Mbak Agustin lagi, harus jelaskan lagi dari awal.
Jadi mumpung masih fresh, sama aja ketika kita mau closing di lapangan. Jadi ketika kita mau closing di lapangan, usahakan closingnya bisa on the spot. Karena kalau nggak closing on the spot atau di tempat, ketika Mbak Agustin sudah sampai ke rumah yang tadi mau ngambil 3 paket misalkan, sampai rumah dia dibilangin orang tuanya, kakaknya, atau mungkin siapanya, jadinya nggak jadi join. Ya. Oke, lanjut Mbak Agustin. Oke, terima kasih Pak. Kak Abdul Karim, sepakat. Oke. Nih, kayaknya Mr. Denny masih terus bertanya nih, masih belum pas. Oke. Untuk mendapatkan elang, kira-kira harus sponsori berapa orang? Soalnya baru sponsori 10 orang sudah bilang MLM bisnis susah. Ya, kalau angkanya memang nggak pasti Pak, tapi kan ada hukum Paretonya. Kita prospek 10 orang, ada 2 yang tertarik, 1 join, kan gitu. Pertanyaannya harus closing berapa? Sebenarnya closing 10 orang itu kalau kita bina biasanya akan tumbuh 1 elangnya. Tapi memang gini, angka patokannya nggak bisa 10 ya Pak, 20 ya Pak, belum tentu juga. Jadi saya sering kasih ilustrasi ke teman-teman di member di perusahaan saya gini. Saya punya 100 kelereng, binary kan cuma butuh 2 yang serius nih. Oke, saya punya 100 kelereng. Kelereng ini saya masukkan ke dalam ke dalam ember. Mata kita ditutup. Ada 2 kelereng yang saya kasih warna putih. 2 kelereng kasih warna putih. Dengan mata tertutup, kira-kira ambilan keberapa kita dapat kelereng warna putih? Kalau ambilan pertama dan kedua ketemu warna putih, berarti dua-duanya kan elang, Pak. Selesai tugas kita, Pak. Pertanyaannya, ternyata ambilan ke-99 dan ke-100, Pak. Mental kita kuat nggak itu? Ayo, mental kita kuat nggak? Ternyata kelereng ke-99 dan ke-100 yang warna putih yang keambil. Yang penting Pak, jalanin saja terus. Salah satu bisnis yang bisa menyalip bisnis untuk kecepatan, salah satunya adalah bisnis network marketing dengan ada produknya dan bisnis itu harus legal. Imogen salah satunya yang legal. Ya. Ada lagi, Mbak? Oke. Dari Kak Sina, terima kasih Pak atas ilmunya. Dari Kak Yanto, siap, terima kasih. Kak Siti Aisyah, siap, terima kasih. Kak Nur Aisyah, baik Pak, paham, terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi nih Pak. Oke, kalau memang sudah cukup, saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus Radi atas materinya, luar biasa sekali ya. Oke, terima kasih buat Pak Agus dan teman-teman semua yang sudah bertanya. Acara selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang kita dapati pada hari ini adalah kita harus memiliki semangat yang tinggi ya buat teman-teman semua. Jadi dalam dunia yang makin modern ini adalah sebuah usaha atau bisnis memang akan terus berkembang dan bertumbuh. Jadi semangat yang tinggi, jangan pernah pantang menyerah. Oke, sebelum kita akhiri acara ini, di sini saya ingin menginformasikan kalau kita di sini akan ada acara-acara lainnya yang akan ditampilkan dari DNM. Sebelumnya teman-teman bisa langsung follow akun Digital Network Marketing. Utamanya kita memiliki Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Telegram, website, Shopee, dan WhatsApp. Jadi buat teman-teman yang belum gabung di salah satu akun kami bisa follow atau langsung WhatsApp buat kita saling
shape dan agar bisa lebih mudah menginformasikan ketika ada acara-acara lainnya. Oke, bisa dilanjut. Nah, di sini juga kita akan ada yang namanya webinar TikTok Shop. Jadi buat teman-teman nih yang belum memiliki TikTok Shop atau TikToknya, jadi teman-teman bisa langsung ikuti webinar TikTok Shop pada tanggal 25 Juni, hari Sabtu pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman yang belum daftar nih, bisa langsung daftar ya, karena kita ada kuota terbatas. Jadi jangan sampai ketinggalan dan tidak mengikuti webinar TikTok Shop buat yang belum memilikinya. Dan yang sudah juga boleh langsung gabung ya. Oke, lanjut. Nah, di sini juga kita ada yang namanya webinar Hypno Closing. Jadi buat teman-teman, selain kita belajar dari produk-produk yang kita jual, kita juga harus tahu bagaimana caranya closing. Jadi buat teman-teman yang belum daftar juga bisa langsung daftar, karena ini juga ada kuota terbatas. Jadi jangan sampai terlewatkan, sayang banget kalau misalnya teman-teman terlewatkan dan tidak ikut webinar Hypno Closing ini. Kita juga masih ada promonya, jadi jangan sampai terlewatkan ya buat teman-teman semua, yang akan disampaikan oleh Bapak Oktastika Badai Nirmala. Jadi jangan sampai terlewat ya buat teman-teman yang belum daftar, bisa langsung didaftarkan dari sekarang. Oke, lanjut Kak. Nah, ada juga nih kita lagi mengadakan promo buku. Jadi beli satu paket buku sudah dapat free satu box Imogen sarang walet. Ini hanya 20 orang pertama ya teman-teman, dan kita sudah masuk ke 11 orang. Jadi tinggal 9 orang lagi nih. Jadi teman-teman yang belum membeli buku Trilogi Passive Income bisa langsung diorder dan mendapatkan free satu box sarang walet. Jadi teman-teman bisa langsung beli ya, agar tidak kehabisan promonya. Sayang banget kalau kehabisan. Cuman beli satu paket buku sudah dapat free sarang walet. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu cara pesannya di mana, bisa langsung WA di CS Digital Network Marketing di nomor 081271111103. Oke, buat teman-teman bisa langsung di screenshot atau dicatat nomornya. Jadi jangan sampai terlewatkan promo-promo yang ada di Digital Network Marketing dan webinar-webinar yang sangat luar biasa. Oke. Oke, terima kasih. Semoga kita semua sukses selalu. Amin. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang telah mengikuti acara hari ini dari awal hingga akhir. Acara selanjutnya yaitu adalah acara yang terakhir, yaitu adalah penutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah selesai. Saya selaku host, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.